Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang di konten Otaku Corner. Tempat kalian bisa tahu segala berita seputar anime, LN, VTuber, dan Jepangan lainnya. Berita pertama datang dari agensi VTuber Indonesia, Project Livium, yang sudah mengumumkan talent generasi pertama mereka. Pada beberapa hari yang lalu, agensi VTuber asal Indonesia yaitu Project Livium telah mengumumkan 5 talent generasi pertama mereka. Di antaranya adalah Dina Mostartera yang merupakan seorang mekanik, Indira Nailarisa yang merupakan seorang camper, Yumelia Meiru yang mengambil referensi burung merpati, Yura Yozakura yang merupakan mantan anggota Yakuza, dan Sylvia Valeria yang merupakan seorang komandan perang Tsundere. Berita selanjutnya datang dari situs layanan Jepang yang memberikan jasa NTR bagi para pelanggannya. Nantinya para pelanggan akan memilih layanan yang tersedia, seperti ingin tidur dengan wanita selingkuhan yang merupakan pacar orang lain, wanita yang sudah menikah, atau ibu-ibu. Selain itu, para pelanggan juga disediakan sebuah layanan yang lebih mainstream lagi dengan menjadi korban NTR-nya, di mana pasangan para pelanggan akan diminta tidur dengan orang lain. Dalam deskripsi situs itu tertulis kalau NTR adalah layanan yang dibuat untuk mereka yang benar-benar tertarik untuk selingkuh atau menjadi korban dari masalah ini. Dengan NTR, Anda dapat menemukan pasangan selingkuh yang memenuhi persyaratan dan keinginan Anda di lingkungan yang aman. Jadi, semua jasa layanan di sana itu aman ya teman-teman, dan bukan NTR asli. Berita selanjutnya datang dari anime One Piece Movie Red yang mendapatkan penghasilan 1,2 triliun dalam 26 hari penayangan. 26 hari penayangan di bioskop Jepang, One Piece Film Red telah menjual lebih dari 8,6 juta tiket dan menghasilkan 1,2 triliun rupiah. Hal ini membuat One Piece Film Red dinobatkan sebagai film paling terlaris ke-29 sepanjang masa di Jepang. Dikabarkan juga kalau One Piece Film Red akan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 21 September mendatang di Cinema XX1, CGV Cinemas, Cinepolis, dan Platinum Cineplex. Selanjutnya, ada bocoran dari chapter terbaru manga Boku no Hero Academia yang sebut jika Bakugo tidak mati karena X-Shot akan berkorban demi dirinya. Sebelumnya, banyak aksi kontroversial dari para penggemar manga Boku no Hero Academia yang membakar manga milik mereka karena mengira karakter kesayangan mereka yaitu Bakugo telah tewas. Namun bocoran chapter 364 dari manga Boku no Hero Academia yang beredar baru-baru ini menyebutkan jika karakter Bakugo yang di chapter sebelumnya telah sekarat dan disebut-sebut akan tewas karena jantungnya berhenti berdetak, tidak akan jadi mati karena karakter X-Shot akan mengorbankan dirinya menjadi jantung baru bagi Bakugo. Karena Bakugo nggak jadi tewas, para penggemar yang sebelumnya kecewa kepada sang autor kini kembali senang. Namun banyak para pengguna media sosial yang menciut kalau banyak sekali fans Boku no Hero Academia yang menyesal karena mereka telah membakar semua manga mereka karena mengira Bakugo itu tewas. Masih dari negeri Sakura Jepang, ada seragam bekas para gadis pemandu sorak di Jepang yang dijual secara online dengan harga mahal yaitu hingga 30 juta rupiah. Akun Twitter populer Jepang baru-baru ini membagikan postingan mengenai tren seorang pemandu sorak yang menjual seragam miliknya secara online. Dalam paket penjualannya terdapat seragam mereka, pakaian dalam, dan beberapa aksesoris. Walaupun terkesan aneh, tapi nyatanya paket seragam pemandu sorak ini terjual hanya dalam waktu 5 menit aja dengan nilai mencapai 285.000 yen atau setara dengan 30 juta rupiah. Penjualan cepat dan menghasilkan banyak uang ini membuat para pemandu sorak lainnya tertarik untuk menjual seragam milik mereka juga. Gimana teman-teman? Kalian tertarik nggak buat membelinya? Berita selanjutnya datang dari akun YouTube Muse Indonesia yang menayangkan anime Spy X Family dengan dub Indonesia. Maaf ya, Anya kurang berusaha. Pada Rabu 31 Agustus lalu, akun YouTube Muse Indonesia telah menayangkan full anime Spy X Family yang telah didub dengan bahasa Indonesia. Seiyu yang dipakai untuk membuat proyek ini juga berasal dari ATM Studio asal Indonesia. Sekedar informasi, sebelumnya ATM Studio sendiri sudah pernah melakukan dub Indonesia pada anime Kimetsu no Yaiba yang ditayangkan melalui platform iQIYI dan Beastation. Berita terakhir datang dari animator indie Jepang bernama Gensho Yasuda.
yang membuat anime pertamanya berjudul Make a Girl. Animator indie Jepang yang memiliki lebih dari 2,5 juta pengikut di TikTok, Ginsu Yasuda meluncurkan proyek film anime pertamanya yang berjudul Make a Girl yang dijadwalkan rilis di bioskop pada musim panas 2024 mendatang dengan berdurasi selama 90 menit. Film ini didasarkan pada film pendek 3D CG independennya berjudul Make Love yang dirilis pada 8 Februari 2020 yang lalu. Film pendek berdurasi 150 detik ini terpilih sebagai karya pemenang dalam kontes animasi CG ke-29 yang merupakan kontes animasi CG tertua di Jepang. Make a Girl sendiri akan digambar dalam 3D CG penuh dengan gaya anime 2D yang menceritakan kisah sang karakter utama yaitu Akira dan pacarnya yang diciptakan secara ilmiah. Nantinya anime ini sendiri akan digarap oleh studio Senotun. Oke, mungkin segitu dulu untuk berita hari ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Georg Christopher, signing off.